Sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Wa qala aidan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi utlubul ilma walau bisin. Hadratal mukarramin wal mukarramin, segenap jamaah majelis malam Senin yang mudah-mudahan Allah muliakan. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, atas nikmat dan rahmatnya serta taufiknya, sehingga pada malam hari ini kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu, yaitu thalabul ilmi, suatu kewajiban kita yang mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini Allah memberi rahmat dan ampunan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang nafi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut, dan mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bareng-bareng yuk. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhiban wala takun khamisan fatahlik. Sudah hafal? Setiap pertemuan harus ini baca, harus hafal, yaitu sumber dasarnya kita ta'lim. Kun aliman. Sekali lagi ya. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhiban
wala takun khamisan fatahlik. Qala nabiyuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun aliman, jadilah engkau itu seorang pengajar atau penyampai ilmu, penyalur ilmu. Jika tidak mampu ya Rasul, au muta'aliman, jadilah pendengar, jadilah murid, maksudnya ya, jadilah penuntut ilmu, jadilah orang-orang yang datang di majelis taklim itu. Terus jika enggak sanggup ya Rasul, au mustami'an, dengerin aja apa yang disampaikan. Kalau enggak mampu memahami, menulis, udah dengerin. Mau paham mau enggak dengerin. Au muhibban, kalau tidak mampu semua tiga-tiganya, cukup cinta dengan orang-orang yang menuntut ilmu, dukung dakwah ilmu, ya, doakan semoga kebaikan. Cukup dengan mendoakan, cukup dengan menyayangi atau senang dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau tidak mampu lagi, maka Allah, wala takun khamisan fatahlik, dan jangan menjadi golongan yang terakhir, yang kelima, yaitu enggak bisa ngajar, enggak bisa menuntut ilmu, enggak bisa dengerin orang, senang enggak senang sama orang yang menuntut ilmu. Itulah orang-orang yang celaka. Di dalam Al-Quran juga jelas dikatakan Al-Quran ayat 31 ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, ya, jika engkau benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah sunnah-sunnahku, ikutilah ajaranku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan menyayangimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Itu Al-Quran juga jelas. Jadi jika orang Islam itu wajibnya cinta kepada Allah, itu wajib ya. Dan jika benar-benar engkau cinta kepada Allah, ikutilah aku, fattabi'uni, maksudnya Rasulullah itu ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi tandanya orang yang cinta kepada Allah itu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah atau ajaran Rasulullah ya. Andai misalkan sunnah itu seperti uang ya, kan kalau kita kehilangan uang pasti kemanapun dicari ya, pusing sampai dia kita mencari ya. Kalau sunnah kita tinggalkan sehari, pusing enggak? Sayang enggak kita tinggalkan? Enggak ya, karena pahala sunnah kita dapatkan nanti di akhirat ya, dengan uang di dunia. Tapi kalau yang benar-benar cinta kepada Allah, yakin bahwa Allah itu harus dicintai lebih daripada yang lain, pasti menganggap bahwa sunnah itu bagikan dinar dan dirham ya enggak? Kalau kita kehilangan sunnah, sayang banget. Kalau saya sekarang menginginkan sunnah, besok saya akan menjalaninya. Dan kita udah pernah kali ya 24 jam dalam sunnah, sehari itu tidak pernah dari 1000 sunnah. Coba bayangkan kalau kita hidup itu sehari 24 jam, satu kali aja sunnah udah kita lakukan belum? Kalau sunnah hukumnya menjalankan dapat pahala, meninggalkan tidak mendapat dosa. Tapi kalau sudah wajib menjalankan mendapat pahala, meninggalkan dosa. Apa itu wajib? Thalabul ilmi. Menuntut ilmu itu wajib ya. Hukumnya wajib. Coba bayangkan kita udah seminggu kita sekali ya ngaji ya. Enggak apa-apa, minimal sekali aja. Duduk. Mau paham mau enggak, yang penting kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Kalau enggak mampu, ya udah tadi mendengarkan atau mencintai orang-orang yang menuntut ilmu. Mendengarkan, kalau enggak mampu mencintai. Jadi dikatakan lagi kalau sunnah itu bagikan uang, pasti orang itu akan melaksanakan sunnah. Seperti dari pagi hari ya, bangun pagi, kita lupa ya biasanya kalau bangun tidur ucapin alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama ya. Biasanya bangun udah jam 5 udah Asmaul Husna di masjid, wah ketinggalan lagi tuh ya. Masya Allah ya. Biasakan sunnah dulu udah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama ammatana wa ilaihi nusyur. Biar kita dicatat sebagai umat Nabi. Kalau udah dicatat sebagai umat Nabi, insya Allah kita mendapat syafaat
Selain itu kita mendapat sunnah. Udah satu sunnah tuh bangun tidur. Coba bayangkan, kalau sehari aja kita meninggal sunnah, rugi nggak? Padahal sunnah itu banyak. Dan kita tahu sunnah itu dari mana? Dari taklim. Ya, makanya berurutan gitu ya. Mencintai Allah harus mengikuti sunnah. Tahu sunnah harusnya ngajinya wajib. Terus habis bangun, alhamdulillah ya nabata mamatane welusur, cuci tangan. Itu sunnah ya katanya, cuci tangan itu setelah sholat, setelah tidur. Kita tidak tahu kondisi tidur tangan itu kemana itu arahnya, gitu ya. Jadi mencuci tangan itu sebenarnya dari Rasulullah sudah diajarkan ya. Ya enggak? Kalau sekarang kan mencuci tangan sebenarnya dari Rasulullah sudah diajarkan. Dan dilengkapi lagi dengan berwudu istinsak, menghirup air ke dalam hidung, membuang bakteri. Terus istingsar, membuangnya. Berkumur-kumur, ya enggak? Membasuh muka. Terus habis muka membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh. Sunnahnya dilanjutkan telinga, terus wajibnya dilanjutkan yaitu kedua kaki. Sempurna habis itu ya. Dan dulunya kalau dilaksanakan dengan sunnah itu dapat sunnah lagi. Sebelum wudu kita baca bismillah. Tapi kalau di kamar mandi kita cukup dengan batin aja ya. Di toilet maksudnya ya. Kalau kumur-kumur itu sunnah, kita jalani itu sunnah ya enggak. Wajibnya wudu adalah niat langsung membasuh muka. Tapi kita menggosok-gosok tangan dulu sela-sela jari itu sunnah tuh. Sebenarnya sudah sunnah ya kita kerjakan ya tuh. Dari sunnah. Habis itu udah berapa sunnah kita kerjakan? Ya udah kerja gitu. Tadi sebelum wudu masuk ke toilet ya atau kamar mandi. Usahakan masuk dulu kita ucapin Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Berapa sunnah? Kalau kurang lagi dengan kaki kiri, lupa ini pasti ya. Simpel, ringan, tapi pahalanya gede. Tapi kita jarang kaki kanan, masa bodoh mau kanan mau kiri ya. Tapi kalau kita udah mau bahwa sunnah itu menyempurnakan hal yang wajib dan sunnah itu meningkatkan derajat kecintaan Allah, kita kerjain. Minimalnya nggak tahu sama orang, itu buat kita diri sendiri ya. Buat nggak usah dikasih tahu sama orang-orang. Wah saya tadi udah menjalankan sunnah, nggak usah, Allah yang membalas. Loh. Habis itu kaki kiri. Keluar dari kamar kecil, kaki kanan. Jikalau kita masuk tadi lupa dengan kaki kanan, keluar lagi terus masuk lagi dengan kaki kiri, pahalanya double. Kok bisa double? Satu, ingin mengerjakan niat sunnah udah pahala, ngulangin lagi kaki kiri pahala lagi. Dan di kamar kecil juga disunahkan membawa tutup kepala ya. Boleh pakai petis, boleh pakai handuk, boleh ditutup. Lalu pakai gayung pun boleh gini ya, ditutupin, nggak apa-apa. Tapi kalau kita biasanya nggak sempat, ya udah kita jalani sunnah yang ringan dulu. Allahumma ini, terus kaki kiri ya. Habis itu wudu kan, wudu biasanya di mana? Di luar atau di kamar kecil? Kecil ya, sekalian wudu di situ gitu ya. Nah kalau wudu usahakan pintunya dibuka, jangan ditutup ya, biar menyatu ruangan sama ruangan yang lain. Ya. Habis itu kita ganti baju, pergi ke masjid. Pergi ke masjid pun sama, membuka pintu dengan kaki kanan bismillahirrahmanirrahim. Jalan satu tapak demi satu, niatin saya akan ke masjid, saya akan sholat jamaah. Niat yang benar saja sudah pahala. Itu baru niat. Innamal a'malu niat dalam arba'in pertama ya. Niat. Kalau enggak nanti mau tidur, niat dulu. Saya besok bangun pagi mau sholat jamaah, niat dulu. Walaupun besok sulit bangun. Ya niatin dulu. Karena niat bagus, ngazam itu udah dapat pahala. Tapi kalau udah niat ya berusaha, jangan niat aja lah, nggak boleh. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu ya. Niatin dulu. Saya mau bangun. Habis itu ke masjid, perjalanan masjid pelan-pelan saja, nggak usah lari-lari. Walaupun ketinggalan nggak boleh lari-lari. Pelan-pelan, jangan terburu-buru. Wudunya dari rumah
setiap langkah dihapus dosa dan diangkat derajat. Itu kalau orang punya wudhu perjalanan ke masjid. Makanya diusahakan wudhunya dari rumah ya. Walaupun nanti di masjid mau cuci tangan lagi, mau wudhu lagi terserah ya. Tuh. Biar kita dihapus dosa. Semakin banyak langkah, semakin dosa kita bisa diampuni. Itu enak banget kita menghapus dosa. Perjalanan ke masjid aja udah menghapus dosa. Sekarang ada manusia di sini tidak membuat dosa? Tidak ada ya. Wong kita melirik orang aja udah dosa ya. Kita batin itu apa namanya pada bahasa Indonesia? Mengumpat ya. Dengki sama orang, gitu aja sama orang itu udah dosa. Nah, cara menghapusnya itu perjalanan ke masjid aja. Berjalan niat banyakin langkahnya. Ya, apalagi pagi-pagi hari. Habis itu sampai di masjid, masuk. Allahumma firli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Sunnah lagi udah berapa tadi? Banyak ya. Habis itu kaki kanan, sunnah lah lagi. Kalau masjidnya masih kosong, azan tuh, masya Allah ya, pahala azan itu sampai suaranya sampai kemana ya? Sejauh suaranya terdengar. Apalagi sekarang ada mikrofon mic, wah berarti sampai BCA pahalanya ya. Masya Allah ya. Tuh, habis itu belum ada orang sholat. Belum ada orang niatin nawaitul i'tikafa hadzal masjidi sunnatalillahi ta'ala. Dapat nilai i'tikaf. Di dalam i'tikaf kita wirid la ilaha illallah subhanallah. Sebisanya boleh. Diem pun kita udah dapat pahala kalau udah diniati i'tikaf. Apalagi baca Quran tambah banyak. Nungguin orang sholat dalam hadis jelas itu dihitung sebagai orang yang sholat. Kalau kita nunggunya hampir setengah jam, sholatnya setengah jam, masya Allah ya. Di masjid, makanya besok itu dari kiamat ada 7 golongan yang tidak ada naungan, tidak ada perlindungan ketika ini di mahsyar. Bingung mau nyari perlindungan nggak ada, mau nyari iup-iup teduhan nggak ada, mau nyari pertolongan siapa nggak ada. Kita dibangkitkan kan bingung ya. Begitu banyaknya orang, panas terik matahari terasa sejengkal, ada yang keringatnya tenggelamin diri sendiri ya. Bingung, mikirin kita mau kemana, surga atau neraka ini? Mau dihisap? Ya masya Allah. Tapi ada golongan, salah satunya itu orang yang memakmurkan masjid, itu ada naungan, perlindungan, tidak kena panas, sejuk gitu terasanya ya. Itu dilindungi, dinaungi oleh Allah, hadisnya jelas. Ya, makanya kita usahakan niat dulu lah ke masjid. Ya. Masya Allah, orang yang hatinya terikat pada masjid itu yang dilindungi. 7 golongan. Percaya enggak? Hadisnya jelas. Kalau enggak percaya, ya ntar tungguin aja di akhir masa ya. Masya Allah, karena kita bicaranya dengan iman. Gitu. Masya Allah, mudah-mudahan kita nanti golongan orang-orang yang ternaungi oleh Allah. Amin. Allahumma. Setelah itu kita, imamnya datang, imamnya terlambat terus ya nggak apa-apa. Kalau imam kan sunnahnya terlambat ya. Tuh, di situ. Kalau imam udah duluan kan jamaahnya ntar nggak dihitung malah ya. Biarin terlambat nggak apa-apa. Itu kalau sholat Jumat. Tapi kalau sholat ini ya data bagusnya datang duluan. Kalau sholat Jumat kan ntar khotib jamaah dulu biar pahalanya banyak baru datang. Atau sholat Idul Fitri ya. Habis itu sholat. Di sholat pun ada namanya yang sering kita lewatkan. Salam. Kita bahas dari belakang ya, sholat. Sebelum hadis dilanjutkan kita bahas dulu. Kalau dulu kita membahas sholat dari depan, kita dari belakang dulu. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullah. Ucapan salam wajibnya sampai kum. Assalamualaikum. Sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Nggak usah ditambahin wabarakatuh. Kalau ditambahin wabarakatuh itu sholat jenazah. Paham ya? Tuh. Assalamualaikum cukup. Sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Pada waktu ngucapin salam, kita masih dalam kondisi hadap kiblat. Pada waktu kum kita menghadapkan, setelah kum ya, kita menghadapkan kepala ke kanan, dadanya jangan ikut. Kalau dadanya ikut dengan salam pertama, batal sholatnya. Paham ya? Karena salam yang pertama doang itu yang wajib, yang kedua sunnah.
Jadi assalamualaikum warahmatullahi, kepalanya doang yang nengok, jangan sampai sama dada. Kalau dadanya ikut goyang, geser, batal sholatnya. Ulangi dari awal. Paham ya? Dan niatkan. Nah, salam itu tujuannya untuk apa? Pertama, salam itu diniatkan untuk membatalkan itu mengakhiri sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah, saya niatin batal udah sampai sini. Gitu ya. Udah, salam itu tujuan untuk meniatin batalin sholat atau ngakhirin sholat. Nah, fungsinya untuk siapa salam? Kalau jadi imam, itu fungsinya nyalam salam kesejahteraan untuk makmum. Yang pertama, yang kedua untuk malaikat yang menyertai kita, raqib dan oh ya. Kalau sholat jadi makmum, berarti salam pertama diniatkan membatalkan sholat, terus salam kepada imam, salam kepada malaikat yang menyertai kita. Kalau kita sholat sendirian, sama niatkan membatalkan sholat atau mengakhiri sholat dan salam kepada malaikat. Paham ya? Tuh, salam begitu istimewa. Makanya orang yang jamaah itu didoakan imam. Imam didoakan jamaah. Masya Allah begitu besarnya. Sehingga sholat jamaah 27 kali lipat derajatnya dibanding sholat sendiri. Walaupun tidak khusyuk, iya, karena dalam jamaah ada satu yang khusyuk, pahalanya sudah dapat. Paham ya? Makanya kalau ada anak kecil-kecil, ya satu minimalnya diemin dulu anak-anak, biar ntar aja yang khusyuk, saya dapat khusyuknya, gitu ya maksudnya ya. Jadi nggak ada ruginya kita diemin anak-anak, ketinggalan pun nggak masalah. Biar ada yang khusyuk, ntar saya dapat khusyuknya. Kalau jamaah enak nggak? Masya Allah, iya, enak banget. Pokoknya ada suatu masjid juga ada. Kita ngingetin anak-anak, cuman caranya mendidik. Ya, diem. Kalau sholatnya ngobrol batal, kalau batal ulangi lagi. Takut ya. Tuh. Jangan diem. Kalau sholat nggak bisa itu di rumah. Udah terlanjur anaknya bandel ya bisa. Tapi bapaknya sebenarnya yang bertanggung jawab atas anaknya ya. Kalau anaknya ramai di masjid karena bapaknya tidak memfasilitasi dengan pakaian yang layaknya ke masjid dan tidak mengasih nasihat terlebih dahulu, dosanya yang nanggung bapaknya. Karena bapaknya juga kadang jarang ke masjid, anaknya suruh masjid aja sana, gitu ya. Ntar kalau gede biar nggak seperti saya tuh, Masya Allah. Namanya bapak itu nyontoin dulu anaknya ya. Tuh, ya. Makanya sekali lagi kewajiban kita kalau anak ke masjid, kasih pakaian dibedakan sama orang main. Tapi kalau sama yang main berarti salah itu bapak. Tuh, ya. Kasih celana pendek, kaos oblong, suruh ke masjid, salah posisinya itu buat main. Tapi kalau udah baju koko atau panjang minimalnya kasih peci suruh ke masjid, sudah benar dinasihati. Di masjid nggak boleh berisik. Walaupun nanti berisik, bapaknya udah nggak bertanggung jawab. Karena udah fasilitas ada, nasihatin sudah. Tapi kalau nasihatin enggak, memfasilitasi enggak, itu bapaknya yang bertanggung jawab. Paham ya dari sini ya? Kita lanjutin ini salam. Ketika assalamualaikum warahmatullahi, diusahakan kalau jadi imam, salam kedua juga dilafalkan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Biar makmum tidak bingung, nunggu. Udah salam kedua belum ya? Gitu ya. Biar udah ikut kedua udah. Kalau makmum mau pergi, ya biasanya kan makmum juga nunggu ya salam kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah diam. Makmumnya lama banget udah sampai doa. Ya. Kalau jadi imam ya. Walaupun yang wajib cuma salam pertama. Tapi kan kita tadi mengajarkan biar kita dapat nilai sunnah. Salam kedua dilafalkan juga, tengok kepala ke kiri. Tapi kalau salam kedua udah nengok sama badannya, nggak ngaruh karena udah membatalkan sholat ya. Kamu ya dari sini ya. Itu salam baru salam tuh, aturannya ada. Assalamualaikum enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak usah ditambah wabarakatuh. Sampai warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu wirid biasa astagfirullah
Astaghfirullahaladzim, bagus tambah aladzim. Lebih bagus lagi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ilaih ya, bukan ilaih ya. Nah, kalau astaghfiruka baru ilaih, tapi astaghfirullah ilaih ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Habis itu bagus dilanjutin kalau maghrib sama subuh. Allahumma ajirni minan nar. Ya, kita diajarin ajirni ya. Allahumma ajirni minan nar. Kalau ajirna imamnya cukup amin, amin ya. Biar makmumnya juga baca kita Allahumma ajirni minan nar saja ya. Biar makmumnya ikut juga Allahumma ajirni. Tapi ajirnya juga boleh, nggak ada yang salah. Ini bukan wajib tapi sunnah. Ya. Diusahakan kalau nggak bisa 3 ya 7 kali ya. Karena neraka kemarin dikatakan ada 7, kita buat menutup pintu 7 neraka. Kalau 3 berarti kurang 4 ya, 7 ya. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya apa dibiasakan ya. Kenapa kalau imam sekarang nggak sering gitu cepet-cepet? Ya nggak apa-apa. Nyontoin cepet itu juga boleh, gitu ya. Lama juga bagus, gitu maksudnya. Lebih bagus. Nah, habis itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzu salam fa aina rabbana bisalam. Terus kalau subuh sama maghrib tambahin Allahu la ilaha illal hayyul qayyum ayatul kursi. Di situ ilayya rabbi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Barang siapa habis salat fardu mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allah akbar 33 kali, dan digenapin 100 dengan la ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampuni dosanya walaupun sebuih lautan. Sebuih itu apa? Umluk, tahu? Buih itu busa, diampuni oleh Allah. Makanya sayang banget ketika kita habis sholat tidak wirid, padahal kita banyak dosa. Tadi misalnya berangkat dari masjid kita 100 langkah, 100 dosa kita hapus, masih ada 1000 lagi. Wah, kita tebus dengan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan dilengkapi la ilaha illallah wa la syarika. Masyaallah. Habis pulang dari masjid bersih dosa ya. Bersih dosa kita keluar dari masjid, Allahumma ighfirli dzunubi wa qali lik, dapat nambah sunnah lagi. Ini tadi belum subuh belum kelar loh ya, bahas sunnah ya. Udah banyak kan? Apalagi ntar sampai tidur kembali. Ngajinya lama ya. Enggak apa-apa ya, hadisnya ntar ya. Saya ingetin lagi, kalau ngaji kan namanya nasihat kan ya. Agama itu nasihat, yang lupa diingetin, yang belum tahu dikasih tahu. Dan jangan sampai bosan ngaji itu, kalau walaupun udah pernah berkali-kali pahalanya juga dapat terus. Kita baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, ulangi lagi Bismillahirrahmanirrahim, ulangi lagi Bismillahirrahmanirrahim, pahalanya tetap 1 huruf 10, enggak akan tadi udah malaikat tidak ngasih ya, tadi udah enggak, tetap dikasih terus pahalanya ya. Beda sama kita misalkan kerja, tadi udah berangkat, kerja lagi, ya sama belum pulang kok masih kerja, tetap gajinya 1 kali ya. Tapi kalau ibadah enggak, Bismillahirrahmanirrahim, yang benar lagi Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, ya pahalanya dikali gitu loh maksudnya ya. Ngaji pun sama, kita ulang lagi, ya pahalanya tambah lagi gitu. Ya. Habis itu langkahkan kaki kiri, ini sering lupa, kadang sering lihat kaki kanan, ya sering lupa ya. Iya, padahal itu kalau kita udah biasakan, niatkan dengan sunnah, niat sunnah ya, ntar kita lupa dapat pahala istiqomah. Enak enggak? Tapi awalnya kita niat dulu, sering dulu. Allahumma firli dunubi waqtali apa sudah dipanggil, ya anaknya rewel, lari, lupa, kita dapat pahala. Masya Allah istiqomah tuh ya, yang kita cari itu sunnah dapat, istiqomah dapat walaupun lupa. Masya Allah ya, paling enaknya umatnya Rasulullah itu mendapat pahala sebenarnya kalau tahu. Kalau saja sunnah itu 1 sunnah dibayar 1.000 rupiah, kita sehari ngumpulin paling banyak orang itu nyari sunnah pasti ya, dia dapat bermiliar-miliar ya.
Itu pikiran kita sekarang. Biar ntar di akhirat dapat bermiliar-miliar pahala. Nah, kerjakan, niatkan sunnah. Karena gampang sebenarnya, cuman sering lupa. Ya, tapi kalau udah terbiasa, ringan ntar menjalani. Ya, habis itu pulang, salam, sunnah lagi ya. Di riwayat diajarin guru-guru kita, salam, sholawat, kul. Sholawat dan kulnya dipelanin aja, nggak apa-apa. Assalamualaikum, kencengin, assalamualaikum. Ada orang nggak ada orang, pokoknya salam, ya nggak. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak usah kenceng-kenceng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak usah ya, pelan-pelan. Tapi salamnya kencengin biar orang rumah dengar. Habis itu kita melepas pakaian. Dengan tadi memakai pakaian belum dibahas ya. Padahal memakai pakaian pun ada sunnahnya. Kanan dulu. Pakai celana sambil duduk. Hati-hati ya, itu menyebabkan fakir ya kalau berdiri. Tuh. Melepaskan dengan kiri dulu, dan ketika kita tidak berbaju ucapin Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Ingat, lupa baru kemarin diajarin ya. Bismillahilladzi la ilaha illa hu, biar jin tidak bisa melihat kemaluan kita. Tuh ya, enak banget kan? Itu kalau udah terbiasa ya, itu nggak usah dipamerin sama orang, karena itu besok panennya kita sendiri. Kalau kita pamerin malah bilang, wah tadi saya udah menjalani, saya hitung udah 100 sunnah loh. Nggak usah ya, udah kita aja yang tahu ya. Dan apa sih manfaatnya sunnah? Satu, yaitu meningkatkan derajat kecintaan Allah kepada kita. Tadi dikatakan, jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, maksudnya sunnahnya Rasulullah. Jadi jika engkau benar-benar, Al-Imran ayat 31, jelas Al-Quran itu yang berkatanya ya, firman Allah yang berkatanya, Al-Quran yang mengatakan ya. Kul in kuntum tuhibbunallahi, katakanlah jika engkau benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'un, ikutil aku, sunnah-sunnahku ya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah itu akan mengasihi. Kalau Allah sudah mengasihi kita, apalagi yang tidak terpenuhi, ya enggak? Itu Allah loh yang ngasih, bukan orang loh ya. Dan Allah itu Maha Pengampun, diampuni dosa-dosanya. Itu baru menjadi sunnah. Kita belajar sunnah, ingetin sunnah, tujuannya biar mendapat cinta kepada Allah. Paham ya? Ini baru subuh sampai rumah. Besok kita lanjutin lagi ngaji. Habis itu apa lagi ya? Karena kalau kita sampai kerja aja banyak ya. Sekarang tanya, kalau sudah kerja apa yang diistiqomahkan bacaannya? Udah. Ketika kita mau nyai motor, pasti lupa juga dari sekarang ya. Minimalnya ya subhanahu wa bihamdi subhanahu astagfirullah. Subhanahu wa bihamdi subhanahu astagfirullah ya. Tuh, karena itu barang siapa melakukan pagi hari ya. Kalau enggak ya Asmaul Husna boleh. Kalau enggak alamat surat yang belum dibaca, misalkan tadi belum sempat membaca Bismillahirrahmanirrahim masmihi wala bisami wa wasamil alim. Barang siapa membaca pada pagi hari 3 kali dan sore 3 kali, maka tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Kalau enggak lagi, maka akan dihindarkan dari bala dan bencana. Tapi kalau yang menutupi kekurangan, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu hafalkan ketika kita naik motor. Sunnah perjalanan pun dapat sunnah yang penting kita udah niat saya mengerjakan sunnah zikur. Kita terangkan kemarin, setiap tahmid adalah sedekah. Ya. Saya sampai mau berangkat kerja ya, besok kita lanjutin pas bekerja ngapain aja ya. Kita lanjutkan hadis yang ke-24. An Abi Dzarrin Khifari anin Nabi fima yarwihi ar-Rabbi azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu ya ibadi kulluhum dhallun ila man hadaituh fastahduni ahdikum ya ibadi kulluhum ja'iun illa min
Man at'amtuhu fastatimuni at'imkum. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala attaqi qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika mi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum ahsiha lakum thumma awafikum iyyaha faman wajada khaira falyahmadillaha wa man wajada ghaira dzalika falayalum manna illa nafsah. Tuh, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, menerangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jalla. Sungguhnya Allah berfirman. Nah, di sini Allah berfirman itu bukan dari Al-Qur'an tapi dari hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu firman Allah yang tidak dalam kitab Al-Qur'an, yang tidak dibukukan. Ya, makanya tadi bacanya enggak dalam tajwid juga enggak apa-apa. Tapi kalau Al-Qur'an harus dari tajwid. Ya, berfirman ini dalam hadis qudsi ya. Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kamu. Oleh karena itu janganlah kamu saling menzalimi. Wahai hambaku, kamu semua sesat kecuali yang aku beri petunjuk. Oleh karena itu mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikannya kepadamu. Wahai hambaku, kamu semua lapar kecuali yang aku beri makan. Oleh karena itu mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikannya kepadamu. Wahai hambaku, kamu semua telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Oleh karena itu mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikan kepadamu. Wahai hambaku, sungguh kamu semua berbuat salah pada malam dan siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa semuanya. Oleh karena itu mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni. Wahai hambaku, kamu tidak akan mampu memberi madarat untukku sehingga bisa menimpakan madarat kepadaku, dan kamu tidak akan bisa memberi manfaat untukku sehingga bisa memberi manfaat kepadaku. Wahai hambaku, jika kalian semua yang awal dan baik dari golongan manusia maupun golongan jin bertakwa seperti orang yang lain bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak akan menambah sedikit pun kekuasaanku. Wahai hambaku, jika kalian semua yang awal dan yang akhir baik dari golongan manusia maupun golongan jin sejahat orang yang paling jahat di antara kalian, maka itu tidak mengurangi sedikit pun terhadap kekuasaanku. Wahai hambaku, jika kalian semua yang awal dan akhir baik dari golongan manusia maupun golongan jin berkumpul di sebuah bukit dan memohon kepadaku, lalu aku mengabulkan permohonan mereka, maka hal itu tidak mengurangi kekayaan yang aku miliki, melainkan seperti jarum yang dicelupkan ke laut dan diangkat lagi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mencatat amal perbuatanmu dan aku membalasnya. Maka barang siapa mendapat kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah, dan barang siapa mendapat selain itu, maka hendaklah ia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Paham? Paham? Kan saya jelasin ya. Maksudnya banyak, tapi pada dasarnya intinya, walaupun semua orang itu berkumpul untuk bertakwa kepada Allah, tidak akan memberikan singgasana Allah itu lebih mulia. Allah sudah mulia, dan walaupun orang semua menzalimi, orang jahat berbuat jahat, dia akan mengurangi kekuasaan Allah. Dan semua memohon berdoa kepada Allah dan Allah mengabulkan, tidak berkurang kekayaannya. Allah bagaikan jarum dicelupin, diangkat lagi tuh. Ya. Jadi Allah maha kuasa segala maha, inilah memahakan Allah segala maha gitu loh. Dan kita itu
kecil, tidak punya apa-apa, hina. Dulu nggak punya baju, yang ngasih baju siapa? Ya memang yang ngasih baju orang tua kita, tapi dasarnya dengan izin Allah. Yang ngasih kenyang siapa? Allah. Coba kalau kita makan tidak dikasih nikmat kenyang, coba bayangkan saja sekarang ya. Gak bisa bayangin ya, kita selalu kenyang. Coba kalau ada orang yang makan tidak kenyang, Masya Allah ya. Yang ngasih makan siapa? Ya pada dasarnya kita kerja dapat rezeki itu pada dasarnya memang dari orang, tapi kita harus tetap bersyukur kepada Allah dulu ya. Dan yang terakhir yang paling bagus, yang bagus sungguhnya aku mencatat amal perbuatanmu dan aku membalasnya. Tuh, setiap amal perbuatan tidak luput dari pantauan Allah. Malaikat itu selalu ada ya. Makanya tidak terlepas sedikit pun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun kita menanam kebaikan, kita akan mendapat balasan. Dan sekecil apapun kita berbuat jahat, kita juga akan mendapat balasan. Ya, tuh, ingat. Firman-Nya jelas dalam Al-Qur'an. Dan terakhir, dan barang siapa mendapatkan itu maka adalah yang mencelakakan kepada dirinya sendiri. Maksudnya, ketika kita dapat nikmat, diwajibkan bersyukur. Dan ketika kita diuji oleh Allah, bersabar. Itu doang ya. Sebenarnya banyak kalau tadi di awal tidak menzolimi. Maksudnya tidak menzolimi. Zolim itu dalam artian yaitu keluar dari jalur. Ya. Ketika kita ada jalur, ini jalannya, kita keluar udah zolim. Makanya kita keluar dari ajaran Allah itu udah zolim. Zolim pada Allah juga zolim pada diri sendiri. Kenapa pada diri sendiri? Karena harusnya kita nanti masuk surga, kita malah ke neraka. Ya, makanya nggak boleh zolimin kepada Allah dan zolim kepada diri sendiri. Apalagi zolim kepada orang lain. Kalau kita udah berbuat zolim, minta maaf. Allah aja suruh tuh pengampunanku untukmu. Makanya kita banyakin istighfar. Istaghfiru rabbakum innallaha kana ghafara yursilis samaa 'alaikum midrara. Surat Nuh ya. Dan kalau nggak bertebaran mengharap pengampunanku maka hujan yang sangat lebat itu ya. Hujan lebat itu nikmat yang sangat banyak. Makanya manfaat istighfar itu satu, hapus dosa. Yang kedua, menolak bencana. Nah, yang ketiga, membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka. Enaknya, makanya mulai sekarang kalau saya bingung kalau mau berangkat kerja itu mau apa? Istighfar aja ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu aja ya. Kalau bingung kan kadang, subhanallah bagus, alhamdulillah bagus. Kalau lengkap ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Kepanjangan ya istighfar saja ya. Karena Rasulullah yang maksum aja, yang tidak ada dosa selalu istighfar. Salah satu kita ada berdoa juga istighfar dahulu, ya enggak? Astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Baru memuji Allah. Pertama minta ampun, kedua memuji Allah. Ketiganya baru sholawat dulu, baru meminta. Ya enggak? Istighfar, memuji, sholawat dari meminta. Itu ada berdoa ya. Astagfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala. Boleh langsung hamdan syakirin boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan ya. Habis itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan sholawat apa aja? Sholawat nariyah boleh, sholawat munziyat boleh, sholawat tibil qulub boleh, atau sholawat Ibrahimiyah boleh. Sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad doang juga enggak apa-apa. Langsung minta Allahumma ighfir lil muslimin. Paling sebaik-baik orang itu adalah orang yang mendoakan orang lain dan orang lain itu tidak tahu. Makanya diseli Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Terus kita doakan. Karena kita doain orang, malaikat yang doain kita. Enak gak? Kalau kita kadang doanya tertolak, kalau malaikat tertolak enggak? Belum tentu ya, belum tentu tertolak. Soalnya malaikat tidak ada dosa. Paham ya? Jadi doain saja. Siapa orangnya, temannya aja didoain biar sehat terus, biar rezekinya lancar. Itu kepada diri sendiri, benar ya. Makanya saling mendoakan ya. Minimalnya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Sudah 8:30 ya.
1 jam ya. Karena tadi mulainya awal ya. Udah berapa menit di sini? 1 jam ya. Oh. Nah, itu 1 hadis ya. Sudah banyak. Nah, itu mungkin hadis 25 juga panjang, kita jelasin ke depannya aja ya. Minimalnya kita udah tahu, yaitu semua yang kita pelajari di sini atas dasar kewajiban kita untuk meraih kecintaan Allah. Jelas tadi, kul in kuntum tuhibbunallaha, kalau fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Sering dengar ya, tapi nggak hafal nggak apa-apa. Ya, kita pisahkan satu dulu. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhiban, wala takun khamisan fatahmu. Dibiasakan kalau kita bisa misalkan jadi muqaddimah, minimalnya 1 hadis dibaca. Walaupun innamal a'malu binniyat, walaupun an-nadzafatu minal iman, enggak apa-apa ya. Tetap sunnah ya, meriwayatkan. Apalagi tambah Al-Qur'annya, boleh wal asri innal insana lafi khusr, boleh inna atanaka. Kalau hafal tadi kul in kuntum tuhibbunallah boleh. Yang penting 1 ayat full. Ya. Yasin boleh. Qala nabi qala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yasin. Nah, malah mau ngaji ya, enggak apa-apa. Yang penting kita baca Quran biar dapat pahala membaca Al-Qur'an ya enggak? Tuh. Kita baca Yasin terus niatin baca Quran, ya 1 huruf, sin 1 huruf. Kalau 1 huruf tambah 1 huruf 2 huruf. 1 10 tambah 10 20. Baca 100 sudah 200. Ya enggak? Jangan ada ruginya pokoknya kita baca Al-Qur'an ya. Itu aja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap kita ngaji. Walaupun enggak paham, tetap dapat keutamaan taklim. Tapi hari ini paham semua ya. Minimalnya kita ngerjain sunnah dari hal yang terkecil. Coba biasakan diri. Karena apa? Di riwayat hadis yang lain, orang itu mempunyai anggota tubuh itu terdiri dari 360 ya. Ya, 360 ya. Jumlah anggota badan itu dalam suatu hadis 360. Dan setiap jumlah anggota itu suruh nyedekain. Dan gimana biar kita sedekahnya semua terpenuhi? Cukup sholat duha 2 rakaat. Itu sama dengan sedekah. Kalau sedekah mulut misal istighfar, misal tahmid, tasbih, ya enggak. Sedekah mata misal kita melihat yang bagus-bagus, melihat Al-Qur'an, membaca buku, membaca kitab, telinga kita mendengarkan murotal, gitu caranya menyedekah ya. Tapi dengan 2 rakaat sholat duha itu sama dengan kita udah nyedekahin 1 anggota badan karena gerak semua waktu pada waktu duha. Iya, sulit ya kita ya. Sholat duha. Minimalnya kita wirid terus, zikir, habis itu ntar kita lanjutkan ke duha ya. Tuh. Kalau kerja berangkat jam berapa? 5:30. Kalau di PT nggak ada itu ya. Ya kalau di PT nggak ada waktu duha, besok pasti malam duha apa-apa ya. Nggak harus tiap hari ya. Minimalnya 2 hari sekali. Ya, kalau nggak mampu ya, pokoknya duha dulu biar menyedekahin kita anggota badan. Yang penting pernah duha dulu ya, gitu loh. Ya, duha itu kan antara terbit matahari sampai tergelincir matahari kan, waktunya lama kan. Duha aja, selangin duha itu. Ada break duha dulu ya. Tapi kadang orang itu kalau berbuat ibadah itu malu. Padahal malu untuk berbuat kebaikan ketaatan itu enggak boleh. Makanya pintar setan itu. Kadang kalau mau ngaji nih, mau sholat nih, wah ntar dilihat disangka apa-apa. Itu udah setan yang merasuki kita sebenarnya ya. Biar enggak jadi. Wah ntar saya disangka riya. Itu udah setan yang merasuki ya. Rasa memalukan itu setan udah mempengaruhi. Ya misalnya kita sholat ya nggak pakai serban misalnya ya. Kan bagus nih. Wah dianggap ini malu. Itu padahal udah nggak usah. Setan itu sangat demen kalau orang tidak melakukan kesunahan atau kebaikan. Tuh, ingat ya. Kalau kita malu dalam hal kebaikan, berarti setan udah menggoda kita. Paham ya? Tapi kalau malu dalam kemaksiatan itu wajib harus. Nah, wah mau sholat duha biasanya enggak, gitu kan? Wah ini ada maksudnya gitu. Enggak usah malu. Hilangin rasa malu. Kalau udah malu dalam ketaatan, setan berarti udah menggerogoti kita. Ngaji terus enggak usah malu, gitu ya.
Soalnya kalau kita malu dalam kebaikan, ingat setan semakin dekat. Ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala wa syahadatina sahbi rasulih ajma'in hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuafi namika fi mazidah kami yang baghi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraquna min ba'di tafarruqum ma'suman ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wal afwa wal afiyata was salamata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu